Pertama, Ganjar, Limnoharis flava. Ganjar termasuk dalam ordo Alismatalas yang memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magoliophyta, anak divisi Angiospermae, class Monocotyledona, ordo Alismatalas, family Limnocharitacea, genus Limnocharispecies, Limnoharis flava. Yang pertama, morfologi. Bunga pada tanaman ginjar termasuk pada bunga lengkap karena memiliki kelopak, benang sari, putik dan mahkota. Pada tersebut, tumbuh pada ketiak daun Phlox lateralis atau Phlox axillaris. Yang kedua, morfologi daun. Daun ganjar merupakan daun lengkap, yaitu memiliki tangkai daun petiolus, upah daun atau pelepah daun vagina dan helaian daun lamina. Yang ketiga, batang. Batang yang dimiliki oleh tanaman ganjar adalah batang jelas, yang mana batang-batang tersebut dapat terlihat jelas. Pada batang tersebut termasuk dalam kategori batang basah herba, karena batang tersebut mengandung air dan tidak memiliki kayu berwarna hijau. Yang keempat, ada akar. Tanaman ganjar adalah salah satu tumbuhan yang hidup di air. Maka ganjar memiliki akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang. Akar tersebut sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerapan nutrisi dalam tanah. Anak kelas Aerecidae. Pertama, ordo Arecales. Yang terdapat kelapa Cocos nucifera L. Memiliki klasifikasi Kingdom Planta, Subkingdom Trachobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Arecida, ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Cocos, spesies Cocos nucifera L. Pertama, morfologi buah kelapa. Buah kelapa berbentuk bulat, cukup dan ukurannya cukup. Namun ada juga yang lonjong tergantung pada tiap jenis varietas kelapa. Diameter buah kelapa sekitar 10 hingga 20 cm. Warnanya pun beragam, mulai dari hijau, kuning, oranye, atau merah kecoklatan. Kedua, morfologi daun kelapa. Struktur daun kelapa terdiri atas tangkai pelepah daun, tulang poros daun, dan helai daun. Tangkai daun terletak di bagian pangkal dengan bentuk melebar sebagai tempat melekat tulang poros daun. Daun pada pohon kelapa bersirip genap dan bertulang sejajar. Ketiga, ada morfologi batang kelapa. Pohon kelapa hanya mempunyai satu titik tumbuh terletak pada ujung dari batang, sehingga tumbuhnya batang selalu mengarah ke atas dan tidak bercabang. Tanaman ini tidak berkambium, sehingga tidak memiliki pertumbuhan sekunder. Dan yang keempat, ada morfologi akar kelapa. Akarnya berjenis serabut, sebagaimana tanaman monokotil lain. Jumlah akar serabut berkisar antara 2.000 sampai 4.000, tergantung kesehatan tanaman. Jenis akar serabut pada pohon kelapa memiliki tebal rata-rata 1 cm. Selanjutnya dari ordo Aeraceales, ada pinang Arecaceae, memiliki klasifikasi divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Principes, subfamili Arecoideae, genus Areca, spesies Arecaceae. Pertama, morfologi dari buah pinang. Buah pinang termasuk dalam jenis buah drop atau buah batu karena lapisan bagian dalamnya endocarp cukup tebal dan keras seperti batu. Warnanya kuning cenderung oranye saat masak. Pericatnya bersabut dengan ketebalan sekitar 5-6 mm. Kedua, ada morfologi daun pinang. Pohon pinang memiliki jumlah daun cukup bervariasi, yaitu antara 7-10 helai setiap pohonnya. Daun pinang berbentuk menyirip ngajemuk.
dengan panjang sekitar 1–1,5 meter setiap pohon. Memiliki anak daun atau leaflet berjumlah sekitar 30–50 pinak daun. Ketiga, ada morfologi batang pinang. Pohon pinang adalah tanaman soliter yang tumbuh secara individual. Batangnya lurus dengan ketinggian mencapai 20–30 meter, berdiameter antara 25–30 cm. Batang pohon pinang memiliki ruas bekas daun atau nodus yang jelas dengan jarak berkisar 15–20 cm setiap ruasnya. Dan yang terakhir, ada morfologi. Akar pinang dilihat dari jenis akarnya. Pinang termasuk tanaman monokotil sebab akar pinang merupakan akar serabut yang mirip dengan akar pohon kelapa. Selanjutnya dalam ordo Arecales, ada tanaman kelapa sawit Elaeis guineensis Jack yang memiliki klasifikasi Kerajaan Blanta, Kerajaan Infa Streptophyta, Subkingdom Viridiplanta, Divisi Tachyophyta, Divisi Super Embryophyta, Subdivisi Spermatophytina, Ordo Arecal, Kelas Magnoliopsida, Genus Elaeis Jack, Famili Arecaceae, Spesies Elaeis guineensis Jack. Pertama, morfologi daun kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki bentuk daun majemuk dengan warna hijau tua yang dilengkapi dengan pelepah berwarna hijau yang sedikit lebih muda dari warna daunnya. Yang terakhir, ada morfologi batang kelapa sawit. Umumnya batang dari tanaman kelapa sawit memiliki diameter sekitar 25–75 cm. Semakin tua tanamannya, maka akan semakin besar pula pangkal batangnya. Pertama, morfologi daun pandan. Daun tanaman ini memanjang seperti halnya daun tanaman palem dan terlihat tersusun secara roset yang rapat. Daun pandan ini merupakan daun tunggal, duduk seperti memeluk batang, bentuknya yang sempit serta memanjang. Yang kedua, morfologi batang pandan. Pandan wangi tumbuh dengan tinggi antara 0,51 meter, tetapi dapat tumbuh tinggi hingga 2 meter. Batang berbentuk bulat dengan bekas duduk daun, bercabang, menjalar, serta akar tunggang keluar di sekitar pangkal batang dan cabang. Dan yang terakhir, ada morfologi akar pandan. Pandan wangi adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini. Yang pertama, morfologi daun talas. Daun talas memiliki bagian tepi rata disertai dengan pertulangan daun yang sangat jelas, berwarna putih kotor atau putih kecoklatan. Selain itu, lebar daun talas kurang lebih 50 hingga 60 cm.
atau bahkan lebih besar sesuai dengan tumbuh tanamannya. Yang kedua, morfologi batang talas. Bagian batangnya. Tanaman ini memiliki batang dengan bentuk yang bulat, dengan ukuran kurang lebih 50 hingga 60 cm. Yang terakhir, morfologi akar talasakar dari tanaman ini adalah serabut dan bukan tunggang. Hal tersebut tidaklah mengganggu kekuatan dari tanaman talas dan masih tetap bisa berdiri dengan kokoh